Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan tentang Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang yang berlatar belakang dari konflik-konflik kepentingan. Selain itu, ada supremasi, perbedaan ideologi, dan sebagainya. Pihak yang terlibat dalam Perang Dingin yakni Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Latar belakang Perang Dingin. 1. Munculnya Amerika Serikat yang berpaham kapitalis sebagai negara kuat setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. 2. Munculnya Uni Soviet yang berpaham komunis, yang menyebarkan pahamnya ke Eropa Timur setelah membebaskan wilayah ini dari pendudukan Jerman. 3. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncullah dua negara adidaya dari wilayah Barat dan wilayah Timur, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan juga Rusia meminjamkan uangnya khususnya kepada negara Eropa Timur. Kemudian Amerika Serikat juga meminjamkan uangnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Dingin. Yang pertama, Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Yang kedua, Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme. Yang ketiga, ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme. Yang keempat, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pengaruh dan serangan komunis. Yang kelima, Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat Amerika Serikat. Yang keenam, Amerika Serikat menolak membagi rahasia-rahasia nuklirnya. Yang ketujuh, ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat. Yang kedelapan, Uni Soviet melanggar janji untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kesembilan, kekhawatiran Uni Soviet terhadap serangan Amerika Serikat. Yang kesepuluh, Uni Soviet memerlukan perbatasan yang aman di bagian barat wilayahnya. Yang kesebelas, rasa tidak suka Truman terhadap Stalin. Kesimpulan, Perang Dingin memaksa banyak negara selain Amerika Serikat dan Uni Soviet, meskipun dengan sukarela maupun terpaksa, dan memberi alasan kedua negara adikuasa ini untuk ikut campur pada urusan negara mereka. Pihak antagonis dalam Perang Dingin adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun demikian, Perang Dingin memberi dampak secara tidak langsung pada setiap negara di seluruh dunia. Beberapa negara yang terkena dampak langsung dari Perang Dingin ini biasanya terjadi pada perang atau konflik di negaranya. 3 contoh besar dari pernyataan ini adalah terjadinya Perang Vietnam, Perang Korea, dan Perang Afghanistan. Pada masing-masing perperangan ini, pihak yang berperang adalah pihak komunis dan non-komunis. Di setiap pihak-pihak, negara yang dimaksud mereka juga berpihak pada salah satu negara antagonis tersebut, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di setiap masing-masing negara tidak mendapatkan apapun kecuali dampak yang menghancurkan negara itu sendiri akibat konflik dan perangan. Di negara-negara lain, dampaknya lebih ke arah positif. Amerika Serikat dan Uni Soviet
berlomba-lomba untuk membantu negara yang tidak memiliki kekuasaan. Keduanya bela pihak mereka, berlomba-lomba memberikan bantuan ekonomi untuk negara-negara tersebut. Pada akhir, seluruh negara terkena dampak perang dingin. Seluruh negara terus-menerus merasa khawatir apabila sejumlah senjata nuklir dikeluarkan oleh kedua negara adik kuasa tersebut. Amerika Serikat dan Uni Soviet cenderung menyimpan perang dengan skala besar untuk mereka sendiri dan tidak melibatkan negara-negara kecil. Oleh karena itu, dampak perang dingin adalah sangat bervariasi dan masing-masing negara